Setiap orang menginginkan kelimpahan dan kesuksesan. Nah, akan tetapi bagaimana cara meraihnya dengan mudah dan bagaimana cara menerapkan hukum-hukum alam dan hukum kekuatan pikiran yang ada di dalam diri kita untuk kesuksesan. Tentunya ini merupakan topik yang sangat menarik ya. Yuk kita simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda paham bagaimana cara menerapkannya. Dan ini pun juga saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya pribadi. Dan bagi Anda yang sudah bergabung di kelas pelatihan saya ucapkan terima kasih. Dan bagi Anda yang mau membeli kitab Jago Ilmu Hipnotis, silakan Anda kontak nomor yang ada di video ini. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar apabila saya upload video Anda semuanya mendapatkan notifikasinya. Saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Dalam pelatihan saya, baik ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam, dan ilmu daya batin, saya mengajak peserta untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya, digunakan untuk berbagai hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan kekuatan pikiran bawah sadar untuk loa ya, atau hukum tarik menarik. Nah, bagaimana caranya menerapkannya dan bagaimana cara menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari yang selalu beruntung, bahagia, tenang, dan bisa mewujudkan impian. Untuk mewujudkan impian ini semuanya juga saya bahas di kelas ini ya, kelasnya yaitu kelas gendam kuantum magnet rezeki, yaitu bagaimana metode mengaktifkan kekuatan pikiran bawah sadar dan memahami hukum alam semesta untuk menggunakan mewujudkan impian, dan tentunya atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Nah, banyak orang sudah mempraktikkan ilmu loa ya, atau hukum law of attraction. Nah, itu bagaimana prinsipnya dan bagaimana biar bekerja optimal untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita bahas di teknik loa itu, yang pertama yang perlu saya bahaskan adalah kita wajib memahami bahwa untuk kesuksesan setiap orang itu beda-beda ya, tergantung dari orang tersebut. Dalam artian impian itu sifatnya personal, tidak bisa dibandingkan dengan kesuksesan orang lain. Kenapa? Karena setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda, seperti itu. Meskipun toh sukses dan kaya itu hak semua orang, akan tetapi setiap orang ini memiliki cara pandang masing-masing, jadi kita tidak bisa membedakan. Terus yang kedua, ada yang namanya faktor yang nampak, yaitu faktor yang dari pekerjaannya, relasinya, bisnisnya, dia konsep-konsep untuk lingkungan sekitar itu seperti apa. Jadi ada ya, jadi tidak bisa dipungkiri itu juga bisa membedakan. Akan tetapi kalau kita bisa memetakan ini, maka kita bisa mengupgrade diri kita atau kita belajar kepada orang yang sudah berhasil di bidang tersebut. Maka dengan begitu action kita akan lebih kuat. Saya akan bahas lagi di hukum loa ya, atau hukum law of attraction atau hukum tarik menarik. Nah, itu seperti apa konsepnya? Untuk memahami hukum loa atau law of attraction ini ada namanya hukum universal ya, atau hukum alam ya. Jadi hukum alam ini selain hukum loa atau hukum tarik menarik, ada juga hukum yang namanya hukum karma dan hukum sebab akibat. Jadi banyak orang ketika gagal melakukan loa itu kenapa? Karena tidak memahami ada hukum lainnya, karena loa hanyalah salah satu dari hukum alam. Jadi masih banyak hukum alam lainnya. Pertama adalah hukum tarik menarik, yaitu ketika Anda membayangkan, ketika Anda merasakan sesuatu, jadi Anda harus memahami seolah-olah Anda bisa membayangkan dan bisa mewujudkannya. Nanti dengan sendirinya itu akan wujud ke dalam realita kehidupan kita. Itu cara konsep kerja loa atau hukum tarik menarik. Jadi pikiran sejenis atau perasaan sejenis itu biasanya menarik sesuatu yang sejenis juga. Begitu juga dengan diri kita. Kalau kita berpikiran positif, berperasaan positif, nah itu biasanya kita juga akan menarik hal-hal positif. Nah, terkadang kita sudah melakukan itu. Kenapa? Ketika melakukan praktek loa kok nggak ada hasilnya, tidak ada ujungnya ya, atau hukum tarik menarik atau magnet uang kok tidak ada hasilnya. Itu kenapa? Nah, balik lagi di hukum action tadi atau hukum faktor eksternal, kerjaannya itu seperti apa. Karena loa ini kerjanya itu ibaratnya itu seperti pelumas ya. Jadi kalau mesin itu kan ada mesin. Nah, loa ini istilahnya pelumas. Jadi untuk melancarkan konsep yang ada di dalam diri kita atau konsep di pikiran bawah sadar. Terus yang kedua ada namanya hukum karma. Seperti ini konsepnya. Ketika Anda melakukan sesuatu, itu wajib Anda barengi juga. Contohnya seperti ini.
ketika Anda mau mendapatkan hal-hal yang tidak terduga, otomatis Anda wajib melakukan hal-hal yang tidak terduga juga kepada orang lain. Misal Anda sedekah, memberi, mengasih hadiah, menyenangkan orang lain. Tujuannya apa? Biar tabungan di alam semesta Anda itu semakin aktif dan semakin kuat. Nah, Anda ingin mendapatkan hal-hal yang berlimpah, hal-hal yang baik, hal-hal yang enak. Akan tetapi pikiran Anda itu takut miskin, takut kaya, atau takut hal-hal yang lainnya. Misal ketika aku memberikan, nanti aku kekurangan. Nah, jadi ketika Anda membatin hal-hal tersebut, itu biasanya yang membuat Anda tidak ada karma baik. Dalam artian Anda justru mengakses perasaan-perasaan yang negatif. Dan ini yang menghalangi loa hadir ke dalam kehidupan kita. Loa ini adalah hukum tarik-menarik ya, istilahnya keberuntungan, keajaiban. Itu biar hadir itu seperti apa. Tentunya Anda wajib melakukan hal-hal baik kepada orang lain. Entah itu bersedekah, menyenangkan orang lain, baik dengan senyuman, dari pelayanan. Jadi itu wajib dilakukan juga. Terus yang ketiga ada namanya hukum sebab akibat. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada sebabnya ya. Nah, ini sesuai hukum alam ya. Hukum alam maksudnya hukum yang berlaku dimanapun dan kapanpun, itu ada namanya hukum sebab akibat. Jangan harap Anda bisa memanen kalau Anda tidak menanam. Nah, begitu juga halnya ketika Anda ingin mendapatkan suatu keajaiban, keberkahan, keindahan, hal-hal yang tidak terduga, maka otomatis Anda wajib menanam benihnya dahulu ya. Entah itu berbuat baik, menyenangkan, hampir mirip dengan hukum karma tadi ya. Nah, atau hukum sebab akibat. Kalau karma tadi ini lebih ke spiritual ya. Tapi kalau sebab akibat ini adalah hukum yang pasti, yaitu hukum kalau mau menanam jagung, otomatis nanti kalau dirawat jagungnya itu nanti akan berbuah. Nah, begitu juga halnya dengan sebab akibat. Jadi ketika Anda ingin mendapatkan suatu keajaiban, keberkahan dalam kehidupan Anda wajib melakukan yang namanya sebab akibat dari pelayanan Anda, dari etos kerja Anda, dari Anda cara berpikirnya. Jadi intinya semuanya harus selaras. Jadi tidak bisa satu-satu ya. Dalam artian misal Anda ingin sesuatu, hanya membayangkan, merasakan, meminta dengan jelas, membayangkan dengan jelas, setelah itu Anda bersyukur, percaya bahwa itu mendapatkan, tapi Anda tidak melakukan action atau tidak melakukan apapun itu, maka ya hukum loa tersebut juga tidak akan berjalan. Kenapa? Di alam semesta ini ada namanya hukum nyata ya, hukum secara fisik ya. Jadi Anda harus ada namanya action seperti itu, bukan hanya sekedar meminta, percaya, setelah itu Anda menerima. Nah, bukan hanya itu, tapi Anda wajib dibarengi yang namanya action. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada namanya hukum sebab akibat. Nah, ketika Anda sudah memahami ini semuanya, ketika Anda gabung langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, maka insya Allah atas izin Tuhan, semuanya akan mudah dan seolah-olah loa itu bekerja dengan maksimal dan menghampiri kehidupan kita. Nah, ini pun juga saya terapkan dalam kehidupan saya pribadi ya. Saya mewujudkan impian saya, baik beli mobil, beli tanah, membangun rumah. Nah, saya juga menerapkan hal-hal seperti ini ya. Jadi sebelum saya menceritakan ini, saya membuktikan dahulu. Jadi saya melakukan yang namanya riset untuk diri saya sendiri, untuk keluarga. Ketika sudah berhasil, makanya saya di sini berani berbagi ya. Terus yang paling penting adalah Anda wajib memahami tentang impian ya. Jadi seperti yang saya singgung di awal tadi, impian setiap orang itu beda-beda ya. Karena apa? Karena dibarengi yang namanya faktor nampak dari kerjaannya, skillnya, pemahamannya, cara berpikirnya. Seperti itu, meskipun toh kaya itu miliknya siapapun, akan tetapi kita wajib realitas juga ya. Dalam artian realistis, ini sesuai nggak dengan diri kita. Jadi karena apa? Karena tujuan setiap orang itu beda-beda. Nah, jadi Anda wajib memahami ini ya. Anda tidak bisa membandingkan diri Anda dengan orang lain. Seperti itu. Contoh Anda pengen seperti bos kaya, oke, seperti itu bisa. Tapi Anda wajib punya sebab musababnya. Atau hukum sebab akibat. Jadi ketika Anda ingin seperti itu, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan saat ini?
Jadi jangan harap langsung semuanya hadir, nggak seperti itu. Semuanya ada namanya proses ya. Karena setiap orang itu angkanya itu beda-beda dari angka 1 sampai 10. Nah, ini orang di angka berapa? Kalau memang orangnya sudah di angka 9, maka untuk ke 10 kan mudah. Berbeda kalau dari angka 1, maka otomatis dia akan melewati dari angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Jadi ini yang membedakan setiap orang itu yang beda-beda ya. Jadi ketika Anda menggunakan hukum ini, Anda juga wajib menggunakan yang namanya logika berpikir seperti itu. Jangan langsung menggunakan semuanya karena hukum universal ini banyak ya, dalam artian hukum alam semesta ini banyak sekali, bukan hanya hukum pikiran, bukan hanya hukum perasaan, tapi ada namanya hukum tindakan seperti itu. Oke, mungkin ini yang bisa saya bagikan buat Anda tentang bagaimana cara memprogram pikiran berupa sadar menjadi magnet rezeki, dan tentunya menerapkan teknik loa atau hukum tarik menarik atau hukum magnet uang. Bagi Anda yang mau membeli buku Gendam Hantu Magnet Rezeki dan mengikuti kelas pelatihannya, silakan ada kontak nomor yang ada di video ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam magnet rezeki. Hari ini kita kirim paket ke luar pulau, yaitu pelatihan ilmu daya batin, rahasia hipnotis nonverbal atau ilmu gendam, advance hipnoterapi, dan quantum magnet rezeki. Nah, ini aplikasi kekuatan pikiran bawah sadar untuk keajaiban, keberuntungan, dan rasa syukur, dan mengakses kesadaran tertinggi. Nah, bagi siapapun yang ingin belajar, silahkan. Terima kasih.